Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube kami, Portal Berbagi Ilmu. Dalam sistem pelumasan, bagaimana aliran oli mesin mengalir di dalam mesin? Alirannya ini tentu saja dibuat sedemikian rupa sehingga seluruh komponen-komponen bagian dalam mesin bisa terlumasi. Kita lihat sekarang. Ini adalah gambar animasi aliran oli mesin. Oke, kita lihat. Saat mesin tidak dijalankan, oli mesin berada pada bak penampung oli atau oil pan di bagian bawah mesin. Nah, ketika mesin mobil kalian mati, maka seluruh oli ada di oil pan. Saat mesin dihidupkan, oli mesin ditekan naik oleh pompa oli melalui strainer. Jadi, ketika mesin kalian nyala, oil pump nanti akan ikut berputar. Kalau dia berputar, maka dia bisa nyedot oli yang ada dalam oil pan. Nah, sebelum masuk ke oil pump, dia lewat dulu strainer yang fungsinya untuk saringan awal. Jadi gram-gram yang besar-besar, kontaminan-kontaminan yang besar-besar bisa tersaring oleh strainer. Tidak ikut masuk ke oil pump, apalagi ke bagian yang lain. Oke, lanjut. Naik sama oil pump. Oli yang ditekan kemudian melewati katup relief atau relief valve. Sama, relief valve itu bahasa Inggris, katup relief itu bahasa Indonesia. Yang terpasang pada jalur keluar dari pompa untuk mengatur tekanan oli. Jalur keluarnya ada relief valve atau katup relief. Fungsinya bagaimana? Jadi, ketika tekanan oil pump ini normal, dia semuanya akan dikirim ke atas. Tetapi ketika kalian mesinnya berputar semakin kencang, oil pump juga berputar semakin kencang. Maka pada suatu ketika tekanan oli akan berlebihan. Kalau dikirim terus ke atas bahaya nggak? Bahaya. Bisa-bisa nanti tekanannya berlebihan, mesinnya malah bocor kemana-mana. Oleh karena itu, tugasnya si relief valve atau katup relief ini melepas tekanan. Tekanan yang seharusnya naik terus ke atas, dibuang lagi ke bawah. Diturunkan di sebelum strainer, tekanan sudah standar lagi, normal lagi, baru dikirimkan ke atas. Begitu caranya oil pump dan relief valve mengatur tekanan. Jadi tekanannya oli yang ada di atas ini akan selalu stabil, tidak berlebihan. Tetapi ada terus olinya selama mesinnya masih berputar. Oli kemudian mengalir ke saringan oli. Nah, setelah dari relief valve ini dia ke oil filter. Fungsinya untuk menyaring oli. Kalau strainer tadi menyaring saringan awal, kotoran yang besar-besar saja yang bisa tersaring. Kalau di oil filter itu benar-benar semuanya bisa tersaring karena dia cukup padat. Saringannya maksudnya. Saringannya kecil-kecil banget sehingga kotoran yang kecil pun bisa tersaring. Setelah dari oil filter, maka oli yang dikirim ke atas itu akan bersih seharusnya. Tidak ada lagi kotoran-kotoran, kontaminan. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini ada yang namanya bypass valve. Nah, nanti ketika oli ini tersumbat, kotorannya semakin banyak, kalian tidak pernah ganti oli, maka oli tidak bisa lewat filter oli. Kenapa? Karena filternya sangat kotor banget, maka nanti dia akan membuka bypass valve. Artinya tekanan oli ini nggak mampu lewat filter oli, tekanan olinya akan membuka bypass valve sehingga olinya lewat sini. Nah, jadi bisa langsung naik, bisa dia ke kanan lewat bypass valve. Kalau langsung naik lewat filter, olinya terfilter, kotorannya tersaring. Kalau lewat bypass valve, tersaring nggak kira-kira? Nggak, karena tidak lewat filter oli. Kapan bypass valve bermanfaat? Ya, ketika oli filter kotor. Selanjutnya, penyaringan oli dibagi atas dua aliran. Satu ke bagian silinder blok dan satunya lagi ke bagian kepala silinder. Melewati berbagai ruang dan aliran pada kepala silinder dan blok silinder maksudnya ini. Dan juga ruang lainnya. Nah, ini nanti ada yang mobil pakai oil cooler, ada yang enggak, macam-macam. Kalau ada oil coolernya lewat dulu oil cooler. Setelah itu dia dibagi dua. Ada yang ke kepala silinder, kira-kira yang ke kanan atau yang ke kiri? Kepala silinder. Ya, yang ke kanan karena ada camshaft kan di sini. Yang sini yang ke silinder blok. Nah, yang ke kepala silinder ke arah kanan melewati berbagai komponen, kemudian nanti kembali lagi ke oil pan. Begitu juga yang ke silinder blok.
melewati berbagai komponen, kembali lagi ke oil pan. Nah, apa aja komponen yang dilewati? Kalau yang ke kepala silinder, beberapa komponen yang terlewati ada oil control orifice, kemudian ada camshaft jurnal, rocker arm, dan camnya. Kemudian yang di silinder block itu dia melewati balancer shaft kalau mobil yang ada balancernya, kalau nggak ada ya berarti nggak. Kemudian melewat ke crankshaft, connecting rod, dan lain sebagainya. Kemudian ada mobil yang pakai oil jet, maka dia lewat oil jet, yang pasti dia akan lewat piston, pin, dan silinder wall, karena tidak ada mobil yang tidak pakai piston. Mobil bensin maksudnya ya. Ini hampir sama untuk mesin bensin dan mesin diesel. Hampir sama seperti ini prosesnya. Yes, ini aliran oli mesin dalam mesin bensin dan juga mesin diesel. Hampir sama. Nah, ini sebetulnya sama dengan tadi, tetapi animasinya dibuat agak lain. Tapi fungsinya sama. Coba perhatikan. Ini olinya ketika mesin belum menyala. Dia diam di mana? Oil pan. Di sini ada strainer. Ketika mesinnya nyala, berputar toh ini. Ini apa kira-kira? Oil pump. Oil pumpnya berputar. Olinya naik. Atau berarti tadi melewati apa tadi? Setelah oil pump melewati apa? Nah, katup relief atau relief valve. Tapi animasinya di sini tidak ada. Harusnya ada relief valve, kemudian dia kembali lagi ke oil pan. Ini yang dianimasikan hanya yang naik. Dia naik terus kemana? Terus ke oil filter. Lihat. Masuk ke oil filter. Di oil filter pun juga gak dibuat animasinya yang lewat bypass valve. Kalau oil filternya bumpet, maka dia lewat bypass valve. Nanti kita lihat di pembahasan oil filter. Terus, bisa lihat ya gambarnya? Ya. Merah-merah, kemudian dia terbagi dua. Yang satu naik ke cylinder head, yang satunya ke cylinder block. Nah, semuanya punya peran, baik yang ke cylinder head ataupun cylinder block. Ini yang cylinder block melumasi yang bagian sini, yang cylinder head nanti melumasi yang bagian atas, poros camshaft dan lain sebagainya. Yang di sini berarti melumasi crankshaft, piston, dan lain sebagainya. Terus setelah melumasi bagian-bagian itu, maka dia akan kembali lagi ke oil pan. Oil pannya di sini ya. Nah, setelah selesai dia kembali lagi ke oil pan. Kira-kira seperti itu. Silakan dilihat lagi animasinya. Oke, selesai pembahasan untuk aliran oli mesin pada sistem pelumasan mesin. Jangan lupa